Jadi baik, kami dari kuasa hukumnya Mbak Marina, siang tadi kami sudah resmi memberikan somasi ataupun surat teguran hukum kepada yang bersangkutan ke inisial nama panggungnya KH dan nama aslinya kita duga inisial I. Ini surat terbuka, surat somasi, teguran hukum diduga melakukan tindak pidana ya penipuan dan penggelapan ya di 378 372 KUHP. Yang mana kronologi singkatnya pada awalnya si KH ini membuat story Instagram menjual handphone, yaitu iPhone, sebutlah iPhone 15 Pro Max ya, dengan harga yang sangat di bawah rata-rata sekali ya, dianggap murah. Lalu klien kami Mbak Marina karena memang dari dulu mengenal si yang bersangkutan terduga pelaku, mengenal pada saat sekolah menengah atas ya, SMA, kurang lebih SMA, kontak WhatsApp. Masih ada nggak barangnya? Dia bilang ada. Nah, singkat cerita panjang, dia memberikan rekening ya, ada 2 rekening. Salah satunya rekening inisial I namanya, yang satu inisial KH. Cuman si yang bersangkutan mengarahkan kirim ke rekening inisial I. Yang kita duga I ini adalah nama dia terdahulu pada saat sekolah, nama kecil. Karena kita duga saat ini, jadi di 2 rekening ini yang satu inisial KH, yang satu inisial I. Nah, setelah itu dia mengarahkan transfer ke rekening inisial I. Dia minta 50% DP-nya ya, yang dari pembayaran handphone. Setelah dibayar, klien kami menanyakan mana barangnya. Ternyata ada ulur, tidak masuk lah. Dia alasannya duitnya nggak masuk ke rekening dia. Itu rekening inisial itu bukan saya. Kok masuk ke rekening orang? Kok masuk ke rekening orang. Cuman kan karena klien kami mengetahui nama dia terdahulu diduga memang I, lalu bukan itu kan memang nama lo gitu kan. Cuman terus lalu mungkin kaget. Nah terus ditantanglah untuk coba cek print out rekening koran, dicek rekening koran. Di print dulu. Nah lalu di print ternyata terkonfirmasi masuk. Secara tidak langsung memang yang bersangkutan mengakui bahwa uang itu masuk ke rekening dia. Dia berkelit alasan bahwa timnya yang timnya yang ngambil permainannya. Ya udah, ya gimana kata dia. Ya sudah, handphonenya mana? Saya tinggal tambah lagi bayar berapa. Terus dia berkelit sampai fiktif. Kita duga ini fiktif, tipu muslihat, barangnya tidak ada dan sampai hari ini dijanjikan akan dikembalikan uangnya. Ternyata tidak terrealisasi. Bahkan setelah ditanya-tanya terus dengan klien kami, ini dia malah ya kalau mau lapor polisi lapor aja, kan nggak masuk ke rekening saya, begitu kira-kira. Jadi ini kita duga melakukan dugaan tipu daya muslihat, ya kan, untuk memanfaatkan tipu daya muslihat untuk menguntungkan diri sendiri, kurang lebih begitu. Nah somasi ini kalau misalkan sampai besok, kami tunggu sampai besok jam 11 siang. Kalau memang tidak diindahkan, tidak ditingkat baik, kami sudah mencanangkan segala upaya hukum baik pidana maupun perdata. Pidananya kami akan laporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perdatanya mungkin nanti akan kita gugat. Mungkin rekan saya selebihnya akan melanjutkan. Jadi menurut pengakuan dari Mbak Marina, bahwasanya ada 2 rekening kan ya, satu bank BNI, satu bank BTPN. Nah, yang atas nama KH ini sudah dicek. Kan biasa kalau kita mau transfer tuh masuk nomor rekening kan nanti begitu lanjut keluar nama nih, muncul nih namanya. Jadi kami duga kalau tuh memang inisial I tersebut adalah nama aslinya dulu, dia sudah melakukan perubahan nama melalui putusan pengadilan. Kita duga. Kenapa dia masih punya nomor rekening yang inisial I? Karena posisinya mungkin dulu dia punya rekening itu, setelah dia ubah nama, dia tidak melapor kepada bank. Jadi dia bisa punya 2 rekening dengan nama yang berbeda. Sama-sama resmi, cuman yang satu pakai nama lama, yang satu pakai nama baru yang sesuai dengan putusan. Ini kami duga. Nah itu nanti mungkin kalau memang ini lanjut ke proses laporan pidana, itu kan bisa dicek oleh penyidik. Yang punya penyidik bisa memintakan, misalnya dia bilang, oh nama saya KH, ya kan, atas dasar putusan pengadilan. Oke, atas dasar putusan pengadilan. Tapi ingat, akta lahir tidak bisa berubah. Dan nama terdahulunya masih ada. Nama terdahulunya masih ada.
yang inisial I. Oh, saya untuk rumahnya saya nggak tahu. Oh, untuk story-nya dari tanggal 2 dan saya 2 transfernya Maret, tanggal 2 Maret, saya transfernya tanggal 8. Dijanjikan sama dia akan kembali akan diberi berapa lama setelah Mbak transfer? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sih, jadi nggak jelas gitu Nggak ini. jelas aja. Malah dia menantang, ya kalau ini laporin aja ke polisi, kan duitnya nggak masuk ke gua gitu. Nggak tahu. Apa dia teman? Iya, tapi kan saya nggak tahu tinggalnya di mana ya. Kalau informasi yang saya dapat dari korban yang lain, dari DS ya, Iya. itu dia udah samperin ke rumahnya dan ada orang tuanya pun udah pasrah kalau misalkan memang harus dilanjut, karena memang banyak juga gitu yang datang untuk cari di Bekasi. Sekitaran Bekasi kota. Iya. Juga di daerah Bekasi. Iya. Jadi ini sebenarnya konteksnya bukan berbicara nominal kecil atau besar, berbicara tindak pidana penipuan ini, penipuan penggelapan, kita nggak fokus ke nominal. Menominal 7 juta dengan 100 juta ya sama aja, pasalnya sama aja, ancamannya sama saja. Tapi ini kan berbicara ya harga dari klien kami merasa tertipu, dan jangan salah, kita juga nggak menutup kemungkinan ini juga yang bersangkutan melakukan hal yang sama dengan korban-korban yang lain. Salah satu contoh, artis inisial DS sudah melaporkan ini di Polres Bekasi Kota. Ini kita sudah komunikasi juga. Ini kan tindakan-tindakan seperti ini, oknum seperti ini ya kita duga membuat penipuan dan penggelapan ini juga kan, ini kan sampah gitu. Sampah. Dia seorang public figure, kita anggap public figure. Dia seorang, kita bilang mungkin seleb atau artis kita sebut, mencerminkan hal-hal yang tidak baik. Artinya jangan sampai kita juga kasihan terhadap seleb ataupun artis yang lain yang nama baiknya sudah tinggi dirusak oleh oknum-oknum seperti ini. Jadi ini harusnya perlu perhatian khusus untuk kepolisian nanti. Jika ini kami laporkan ke kepolisian, artinya polisi juga harus serius mengusut ini. Jangan sampai hal yang kecil ini terjadi juga ke ribuan orang. Tidak menutup kemungkinan begitu. Rekan saya melanjutkan. Jadi kalau saya boleh nambahin, persis kayak Abang bilang tadi bahwa 7 juta itu nominal yang ya maaf ya, bisa dibilang receh lah kalau buat ke Jakarta ini, tapi posisinya bukan gitu. Kita ingat dulu banyak kasus-kasus mama minta pulsa, papa minta pulsa, itu kan hitungannya 100.000 ya, 50 sampai 100.000, tapi dikali berapa korbannya? Ya orang ketipu 100.000 juga malas lah mau bikin laporan polisi gitu kan. Sama halnya, misalnya kayak mereka nganggap bahwa oh ini kalangan menengah ke atas nih 7 juta, ngapain lo repot-repot bikin ini. Dan kami duga ini banyak nih, kami duga ya. Makanya kami berharap dengan adanya laporan dari artis yang berinisial DS dan kami nanti kalau memang somasi kami tidak ditanggapi dengan baik, tidak diikat baiknya, kami berencana hari Kamis akan membuat laporan polisi. Kami berharap dengan adanya 2 laporan ini, korban-korban lain muncul. Dan bahkan kami udah coba background checking bahwasanya di YouTube itu ada beberapa korban-korban gitu yang udah berspeak up. Iya, udah mulai speak up. Dan kita siap ya untuk membantu ya korban-korban, para korban misalkan memang ada yang merasa ditipu oleh oknum ini, kita siap membantu ya. Kita sudah sampaikan dari awal, siapapun korban yang merasa dirugikan atau dirasa diduga ditipu oleh yang bersangkutan, kita siap membantu. Silakan hubungi kami saja. Jadi ya fokus kami memang betul tindak kejahatannya, bukan nilai nominalnya. Bahwasanya dia bisa melakukan pada siapa saja dengan nominal yang kecil-kecil yang sehingga orang males buat bikin laporan polisinya gitu. Itu yang kami fokus pada itu. Tindak kejahatannya jangan sampai nanti ini terjadi berulang kali. Kami fokus pada itu. Tindak kejahatannya jangan sampai nanti ini terjadi berulang kali. Biar ada pepatah mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Jadi mulai dari hal-hal kecil dia melakukan penipuan itu, dia merasa aman, meningkat, lama-lama ya bisa mungkin MM-an ya. Dari kasus-kasus penipuan-penipuan yang sering saya tangani itu ya memang berawal dari kecil-kecilan dulu. Merasa aman, akhirnya punya modal untuk meningkatkan modus-modus operandinya sehingga bisa menipu yang besar. Jadi kalau menurut kami menurut saya pribadi sebagai praktisi hukum, bahwasanya kepada masyarakat jangan mudah terpercaya, apalagi maaf kalau harganya miringnya terlalu jauh nih. Kalau kita jual beli barang ataupun misalnya kita akan investasi,
tapi dengan apa namanya keuntungan, pembagian keuntungan yang dengan di atas suku bunga bank, itu kayaknya udah sesuatu yang mustahil ya, kecuali main saham gitu. Jadi ya buat masyarakat mudah-mudahan bisa lebih menyaring informasi-informasi apabila ada yang menjual barang terlalu murah dari harga standar ataupun menawarkan keuntungan yang sangat tinggi yang di luar masuk akal. Mbak Marina sendiri sejauh ini apa aja usahanya untuk memaksa orang ini untuk bayar Tanggung jawab gitu ya. Iya. Saya tuh terakhir sampai komunikasi saya sampai dengan kembaliin aja lo adanya uangnya berapa, 50% pun nggak apa-apa, udah asal jangan bulat banget gitu ya. Udah saya kayak ya udahlah ikhlasin setengahnya juga nggak apa-apa, tapi nggak ada etikat baiknya. Itu yang membuat saya kecewa sih. Yang tadinya saya udah berpikiran kayak ya udahlah gitu, tapi Karena ternyata teman juga, kan? ya karena teman juga kan, saya masih kasih waktu, tapi belum ada juga jawaban yang terbaik gitu. Minimal dia ngomong apa kek gitu, misalkan memang uangnya lagi dipakai atau apa, ini nggak ada. Iya, jadi misalkan ditransfer deh nanti hari Rabu, nggak ada kabar, nanti malam nggak ada kabar, nanti ya m-banking gue lagi rusak gitu. Jadi terus begitu terus gitu. Pernah nggak nyari tahu orang ini sebenarnya ada di mana sih? Kan kalau kita punya utang tuh pasti wah cari tuh, pasti nyari tahu kemana-mana. Pernah? Pas baru transfer tuh saya langsung ngecek dia syuting di mana aja kan. Tapi setelah dia bilang terserah lo laporin aja ke polisi, toh nggak masuk ke rekening gue. Di situ saya agak kaget kan. Oh artinya kalaupun disamperin dia akan bilang apa nggak masuk kok ke rekening gue gitu. Jadi saya lebih baik konsultasi ke bagian hukum yang lebih paham gitu. Ya. Mungkin ini kalau melihat ininya somasi kami. Boleh saya tambahin bang yang penegasan. Siap. Jadi kalau yang kita ketahui bahwasanya Ibu DS sudah membuat laporan di Bekasi Kota ya. Saya ingin menyapa sahabat saya AKBP Dr. Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Mohon dibantu atensi bang, izin karena ini kami pun akan membuat laporan kemungkinan di Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi udah ada 2 korban yang secara nyata akan membuat laporan polisi, Jadi mudah-mudahan ini kasus bisa segera terungkap dan tidak ada korban-korban lain. Ya nanti kita lihat nanti. Itu kan bukan hanya material Sebenarnya aja, begini, konteks dia mau mengajukan permohonan perdamaian dan lain sebagainya kita lihat nanti. Intinya sejauh ini belum ada itikat baik dari dia, kita gas terus. Kalaupun nanti ada permohonan perdamaian ya ataupun permintaan mediasi mungkin dia melalui penyidik, mungkin setelah kami buat LP ya tidak menutup kemungkinan kami akan tampung dulu apapun yang menjadi keinginan dia, kita sampaikan ke klien. Kalau memang klien tidak berminat, tidak mau damai ya itu hak kami juga gitu. Jadi intinya kita sebenarnya kita masih menunggu. Ini somasi yang sudah kami berikan kepada yang bersangkutan. Kita tunggu 1 kali 24 jam terhitung tadi siang sampai besok siang. Kalau memang tidak diindahkan, ya mohon maaf, kita sudah mencanangkan segala upaya hukum baik pidana maupun perdata gitu loh. Jangan sampai sekali lagi kita nggak melihat nominal mohon maaf 7 juta rupiah, tapi ini kan tindak yang kurang etis, kurang elok yang dilakukan oleh public figure. Apalagi beliau sering membuat konten-konten, story dan lain-lainnya. Jadi kan sampai orang berpikir, wah, mohon maaf ternyata public figure begitu ya. Jadi kasihan teman-teman kita yang lain. Begitu mungkin. Jadi begini, somasi itu kan bisa disampaikan secara terbuka, bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Jadi kami sudah kirimkan ke yang bersangkutan. Kalaupun dia secara digital ya, kita kirimkan ke yang bersangkutan. Diterima atau tidaknya, ya faktanya sudah terkirim, berarti sudah terkirim ya, centang 2 ya terkirim. Dan kita juga tidak berpatokan dengan ini. Somasi itu bisa secara terbuka. Kemarin juga rekan kita Pak Dedi juga sudah Dedi Junaidi juga sudah somasi terbuka yang bersangkutan. Ya pasti beliau sudah mengetahui, karena kan sudah disampaikan gitu loh. Intinya kita sudah beritikat baik lagi untuk mencoba memberikan somasi secara langsung, sudah saya kontak secara langsung, tidak ada balasan sampai hari ini. Untuk saat ini sih karena saya juga udah komunikasi dengan korban yang lain gitu, saya udah dengar juga bahwa polanya juga sama gitu, saya jadi nggak mau lagi ada korban-korban selanjutnya gitu. Jadi
harus dikasih pelajaran sih. Iya. Sama satu lagi Mas, mau dikembalikan uang tersebut itu tidak menghapus tindak Hapus pidananya. tindak pidana. Ya paling itu hanya meringankan dia di pengadilan bahwa dia telah mengganti uang yang Ada itikat lah ya. ada itikat baik dia mengganti uang yang dia tipu itu. Jadi biar masyarakat juga tahu bahwasanya dikembalikan pun uangnya. Kalau memang kita tidak niat untuk mencabut laporan ya itu hak kami. Itu sih kuasa hukum saya aja deh. Ya intinya begini, mungkin saya izin mewakili klien kami. Jadi intinya klien kami saat ini menginginkan itikat baik dari dia. Kita nggak, sekali lagi, tidak berbicara kerugian, tidak berbicara angka. Semua chat bukti ada, voice note-nya ada. Mungkin nanti setelah ketika kita membuat laporan polisi, kita akan lampirkan semua, akan kita bawa semua bukti-bukti tersebut ke polisian. Nanti penyidik lah mungkin yang punya wewenang untuk mengolah bukti kita. Gitu. Pada intinya kita, jadi pengennya dia dikasih pelajaran pertama. Dia masih ada waktu sebenarnya, masih ada waktu sampai besok siang. Kalau memang ya nggak ada etikat ya kita tetap akan gas terus. Jadi kita nggak peduli siapa dia. Gitu. Itu sih. Jadi kita minta dia, kalaupun memang dia mau ada etikat baik, mau minta maaf, anggaplah kita mau damai. Ya kita juga akan berikan syarat. Contohnya mungkin dia harus mengucapkan permintaan maaf secara terbuka di media nasional, baik TV ataupun media online mungkin. Yang kedua mungkin dia harus mengembalikan kerugian klien kami, baik material maupun imaterial. Karena kita jangan melihat nominal kecilnya, tapi nominal ini kan kalau kebetulan klien kami juga bidang bisnis, ada usaha, uang ini kan kalau diputar sekecil apapun itu akan menjadi keuntungan. Jadi kita jangan melihat kecilnya gitu. Mungkin sedikit ditambahkan oleh klien kami. Iya, jadi singkatnya untuk KH masih ditunggu itikat baiknya, minimal merespon undangannya kan. Dan juga nanti gimana solusinya juga harus permintaan maafnya juga, karena tetap aja ya secara waktu material dan imaterialnya udah terpakai semua gitu. Intinya korban, kalau ada korban yang merasa dirugikan oleh oknum ini, kita siap untuk menampung, kita siap bantu. Karena ini sampah, penyakit masyarakat. Justru ini kita membantu penegakan hukum, membantu polisi untuk mengungkap kejahatan. Ya, kami rasa ya pasti polisi juga pasti akan menindaklanjuti laporan kami seharusnya ya. Karena ini kita secara tidak langsung membantu polisi untuk mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.